Salam jumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Kembali lagi kita dalam program Renungan Harian Keluarga, Jemaat Gemim Bukit Muria Tikala Baru. Untuk mensyukuri setiap anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita pun di pagi hari ini. Mari kita berdoa dan membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami, Engkau adalah Allah yang penuh dengan kebaikan dan sumber dari kasih yang berkemurahan. Kami naikkan pujian syukur ketika kami boleh lagi bangun di pagi hari ini dengan tubuh sehat yang diberkati oleh-Mu. Maka pada saat ini kami hendak membaca serta merenungkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi semangat motivasi kami ketika kami melakukan setiap tugas aktivitas kami. Terpujilah Engkau ya Allah kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Keluarga Kristen yang dikasihi dan berkati Tuhan, kita hendak membaca bersama-sama firman Tuhan yang terdapat dalam Kitab Mazmur pasalnya yang ke-41. Kitab Mazmur pasal 41 ayat 11 dan ayat 12. Mazmur 41 ayat 11 dan 12, firman Tuhan tertulis demikian. Tetapi Engkau ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku, maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pasti kita sudah tidak asing lagi dengan lagu ini. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ya, nyanyian pujian tadi memberikan makna bahwa hanya satu sobat kita yang setia di kala apapun masa kehidupan kita. Siapa itu? Iya, benar. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang adalah sobat, sahabat karib yang setia bagi kita. Bukan hanya dalam keadaan senang, berkelimpahan, tetapi ketika kita dalam pergumulan, dalam permasalahan, dalam sakit, dalam pengkhianatan sekalipun, Tuhan Yesus selalu setia dalam kehidupan kita, hari lepas hari. Sebagai manusia, kita harus menyadari kita hidup dalam lingkungan yang majemuk. Kita harus bersosialisasi dengan orang lain. Dan tak kadang dalam kehidupan kita, kita menjumpai ada yang berkhianat, ada yang menyakiti hati kita. Tetapi firman Tuhan kita di saat ini menjadi pedoman dalam kehidupan kita ketika kita hendak menjalani aktivitas terlebih dalam hal kita bersosialisasi. Pemazmur menyadari bahwa dalam keadaan dia terpuruk, dalam keadaan dia sakit, sehingga doa meminta penyembuhan ini dia mohonkan kepada Allah, pun di dalamnya ternyata dia dapati dalam situasi dia yang sakit. Ada orang-orang di sekitar dia yang berkhianat kepada dia. Tetapi ternyata dia bukannya mencaci mereka, bukannya menghakimi mereka, tetapi dia datang kepada Allah dalam untayan doa, dalam permohonannya. Karena dia tahu benar, Allah setia dalam sepanjang perjalanan kehidupannya, dalam keadaan apapun dia. Sehingga dia tahu bahwa hanya Allah saja, Allah yang setia ini, yang maha setia ini, akan selalu bersama-sama dengan dia pun akan membawa pada kemenangan dan keselamatan yang telah Allah anugerahkan dalam kehidupannya. Pun dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman, yang percaya kepada Yesus Kristus, kita pun harus menunjukkan rasa kesetiaan kita. Kita setia kepada pasangan kita, suami setia kepada istri, istri setia kepada suami, anak-anak setia dalam belajar, setia dalam pekerjaan tanggung jawab yang diberikan, setia pula dalam persekutuan kepada Tuhan Yesus Kristus melalui peribadatan yang ada. Kita harus setia dalam kehidupan kita sebagai cerminan Allah terlebih dahulu memberikan contoh untuk setia itu.
Allah itu setia, maka kita pun selayaknya sebagai anak-anaknya harus mencerminkan kesetiaan itu dimanapun kita pergi dan berada. Terpujilah firman Tuhan, maka Roh Kudus memampukan kita untuk memperlakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari sebagai orang-orang beriman yang setia. Amin. Keluarga Kristen yang dikasihi dan berkati Tuhan, mari kita sejenak berdoa kepada Allah yang Maha Setia. Kita berdoa. Ketika pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib menjadi wujud kesetiaan atas janji yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Ini pun menjadi motivasi bagi kami untuk menjadi anak-anak yang setia, menjadi pasangan yang setia, menjadi setia dengan pekerjaan kami. Kami boleh setia dalam persekutuan sebagai orang yang beriman pula. Maka biarlah ya Tuhan, dalam seluruh kehidupan kami boleh mencerminkan kesetiaan itu. Kami boleh setia dalam melakukan setiap apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan ini. Maka seluruh aktivitas kami di hari ini ya Tuhan, kami memohon campur tangan-Mu, Engkau boleh pelihara kami, lindungi kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak yang menimba ilmu, sebagai pekerja dalam pekerjaan tugas kami, sebagai pelayan Tuhan dalam melakukan setiap tugas kehambaan kami. Maka biarlah seluruh kehidupan keluarga kami masing-masing ada dalam pemeliharaan dan tuntunan penyertaan kasih sayang Tuhan saja. Seluruh aktivitas kami di hari ini, seluruh harapan, seluruh doa yang kami sampaikan kepadamu, biarlah dengan cara Tuhan yang agung boleh Engkau jawab dan dengan waktu Tuhan yang mulia juga. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus yang terus menganugerahkan kami kehidupan dan kedamaian. Amin. Keluarga Kristen yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah renungan harian keluarga dalam channel YouTube Jemaat Gemim Bukit Muriati Kalabaru. Jika keluarga Kristen merasa terberkati dengan saluran ini, mari subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk like dan komen akun channel ini. Kami atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Bukit Muriati Kalabaru merasa bersuka cita bersama atas keluarga-keluarga Kristen yang boleh bersyukur atas ketambahan usia pernikahan dan juga atas ketambahan usia secara pribadi. Kiranya anugerah Tuhan atas ketambahan usia ini terus digelorakan, terus disemangatkan, agar supaya iman boleh terus tumbuh pula dalam kehidupan keluarga maupun pribadi lepas pribadi. Kami pun mengucapkan turut berduka cita bagi keluarga yang telah ditinggalkan oleh orang yang dikasihi mereka. Biarlah Roh Kudus yang adalah penghibur boleh terus memampukan keluarga untuk menghadapi situasi dan kondisi yang saat ini teralami. Yesus Kristus, sobat yang setia, selalu bersama-sama dalam kehidupan kita, apapun kondisinya, apapun situasinya. Tuhan Yesus mampukan kita sekalian, orang-orang yang percaya dan beriman ini. Sampai berjumpa kembali di Renungan Harian Keluarga dalam channel YouTube Jemaat Gemim Bukit Muriati Kalabaru. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.